Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendra Lampan. Apa kabar sahabat YouTuber dimanapun Anda berada? Semoga Anda diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Cara agar mikroba bisa bertahan hidup dari cuaca ekstrim atau panas hingga tanah pecah ya. Karbon tanah pecah ya teman-teman. Karbon merupakan sumber makanan mikroorganisme tanah, sehingga karbon unsur C di dalam tanah akan memicu kegiatan mikroorganisme dan meningkatkan proses kondisi tanah. Mikroba di dalam tanah atau bakteri memerlukan makanan, suplemen makanan atau karbon. Karbon adalah sumber makanan bakteri yang ada di dalam tanah. Sumber makanan di dalam tanah. Agar bakteri di dalam tanah tetap bertahan hidup, kita memerlukan kompos agar menjaga suhu tanah di kelembapan ya teman-teman ya. Dari cuaca panas kita memerlukan perlindungan kepada bakteri. Nah, kompos inilah menjaga bakteri agar tidak mati dan beri makanan kepada bakteri. Saya menggunakan kompos dedaunan agar menjaga kelembapan tanah, agar bakteri yang di dalam tanah tidak mati, dan menjaga suhu tanah dalam keadaan lembab agar bakteri di dalam tidak mati. Nah, kompos ini cocok buat makanan mikroba atau bakteri di dalam tanah. Saat ini masih musim panas ya teman-teman ya. Udah 1 minggu lebih, 2 mingguan nggak turun hujan, sehingga kita melakukan penyiraman dan melindungi suhu tanah dalam cabai ini agar bakteri, mikroba bakteri yang di dalam tanah terjaga. Saya menggunakan kompos daun-daunan agar selalu terjadi ini, agar tanah ya menjadi kelembapan ya, melindungi bakteri yang ada di dalam tanah. Karbon merupakan sumber makanan mikroorganisme tanah, sehingga keadaan unsur C di dalam tanah akan memicu kegiatan mikroorganisme dan menjaga dan meningkatkan proses kondisi tanah. Inilah teman-teman. Ini teman-teman,
Saya menggunakan kompos agar suhu tanah terjaga dan memberi makanan mikroba atau bakteri di dalam tanah, melindungi. Kompos ini tugasnya melindungi bakteri ya, dan menjaga suhu tanah agar terjadi lembab, agar bakteri yang di dalam tanah tidak mati ya. Karena cuaca ini ekstrim panas, udah berapa hari ini belum dikasih hujan. Saya menggunakan kompos agar suhu tanah terjadi kelembapan, tidak membuat tumbuhan dan bakteri bisa mati, terjaga ya. Nah, menambahkan bakteri, dan ini kita menggunakan juga penambahan karbon. Arang juga sifatnya karbon ya teman-teman. Kompos sifatnya karbon. Ini kompos, iya kompos dan daunan adalah sumber ini makanan. Tanahnya masih perawan ini. Iya masih perawan, benar. Belum pernah diolah sih. Ya, kita mengolah tanah. Gembur lagi. Ini kayaknya padat ya tanahnya ya. Padat ini tanahnya. Keras. Bener, apalagi belum kena hujan. Buat akar tuh susah cari nutrisinya. Nah, karena tanah ini lagi ini proses ini pembukaan lahan baru ya. Yang cabenya dari balkon saya pindahin ke sini. Prosesnya ada yang besar, ada yang kecil. Beli cabenya. Cara agar mikroba bisa bertahan hidup dari cuaca ekstrim atau panas, tanah bisa retak-retak, kita memberikan makanan buat mikroba agar mikroba tidak mati, tetap terjaga. Kita menggunakan kompos sebagai sumber makanan bakteri di dalam tanah. Nah, selain beri kompos makanan, juga menjaga kelembapan tanah agar suhu tanah tetap terjaga lembab, dan pohon cabai atau tumbuhan bisa menyerap tanah ya, menyerap makanan. Teman-teman, cara agar mikroba bisa bertahan hidup dari cuaca ekstrim atau panas dan tanah retak. Karbon sumber makanan mikroorganisme tanah, sehingga karbon bisa ini ya, beri makanan ya. Kita menggunakan kompos agar mikroba bakteri selalu terjaga dari cuaca panas, memberikan makanan mikroba agar tidak mati, dan menjaga kelembapan tanah
melindungi tanaman, melindungi bakteri di dalam tanah menggunakan kompos, dan kompos dedaunan, sumber makanan, mikro, dan arang. Arang sumber makanan untuk tanah, penyubur. Mungkin cukup sampai di sini. Saya di sini bukan menggurui dan belajar dan terus belajar. Tanamkan rasa ingin tahu dan terus belajar, selalu berkarya. Salam buat kerja, jangan lupa bahagia. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.